Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya antarkan puji dan puji syukur serta rasa nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, itu Allah SWT, dan juga rasa terima kasih saya pada Bapak Dani Chandra Utama, SEAWP, selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Building di semester 3 pada kali ini. Ya, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat, dan ya, dengan saya mengambil tema yaitu tentang narkoba, dan dengan judul Narkoba Kenikmatan yang Sementara. Narkoba. Ketika kita mendengar kata narkoba, apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Penangkapan, bandar, transaksi, kecanduan, merusak mental, medis, atau bahkan kalangan artis. Ya, dari semua itu mungkin saja terbesit ada beberapa di pikiran kita, dan ya bisa dilihat hampir semuanya berbentuk sisi negatif ya. Dari mulai penangkapan, bandar, transaksi, kecanduan, merusak mental. Dan, tapi apakah ada sisi positif dari narkoba itu sendiri? Di dalam dunia medis terdapat beberapa uh, jenis narkoba yang dipergunakan, tetapi hal itu hanya digunakan oleh pasien-pasien tertentu dan harus sangat diawasi oleh dokter dan tidak bisa sembarangan dalam kadar dosisnya. Dan jika dosisnya berlebih, maka akan menyebabkan rasa kecanduan. Dan di sini sudah ada 4 jenis narkoba yang mungkin kita sudah pernah lihat. Yang pertama ada ganja. Dan 3 nama lain dari ganja adalah cimeng, gele, dan marijuana. Ya, mungkin yang familiar kita adalah marijuana atau cimeng ya. Ya, oke. Pertama, ganja atau marijuana ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga, batang, biji, dan daun kering dari tanaman ganja atau cannabis sativa. Jenis ini yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Yang kedua ada ekstasi, dan di sini ada 4 nama lain dari ekstasi, yaitu E, X, XTC, dan Inex. Ekstasi merupakan bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan sabu dan senyawa halusinogen. Pada awalnya, ekstasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman, Merck, pada tahun 1910 dan digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet. Namun, di tahun 1985, AS Drugs Enforcement atau DEA melarang penggunaan obat ini karena berpotensi sebagai agen perusak otak. Selanjutnya ada sabu. Ya, di sini lumayan banyak ya. Nama lain dari sabu ada meth, ada metamfeta, ada min kristal, ada kapur, dan ada es. Sabu adalah stimultan obat yang sangat adiktif yang secara kimiawi mirip dengan amfetamin. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Jika dilihat dari bentuknya ya seperti kristal. Sabu dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap, dan dilarutkan dengan air atau alkohol, lalu disuntikkan ke tubuh. Merokok atau menyuntikkan sabu dapat memberikan efek yang sangat cepat pada otak dan akan menghasilkan euforia yang intens. Karena euforia tersebut dapat memudar dengan cepat, maka pengguna sering memakainya berulang kali. Dan yang terakhir, ada heroin. Ada 3 nama lain dari heroin, yaitu putau, bedak, dan etep. Dan mungkin yang sering kita dengar adalah kata putau ya, bagi di era-era tahun 90-an. Heroin atau putau adalah narkotika sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman popi varietas tertentu. Heroin biasa dijual dengan berbentuk serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu bubuk, atau kina. Heroin yang murni berbentuk serbuk putih yang pahit dan biasanya berasal dari Amerika Selatan. Dan para pecandu heroin biasanya menggunakan heroin dengan cara dihisap, dimasukkan ke dalam rokok atau dicairkan dengan memanaskannya di atas sendok lalu disuntikan ke pembuluh darah, otot, atau di bawah kulit. Ya, dan kali ini kita akan mengklasifikasikan pengguna
beberapa narkoba tadi yang ada di atas, empat jenis narkoba yang tadi sebelumnya, menjadi 3 bagian, yaitu uh, pekerja, pelajar, dan orang rumah tangga. Dan data ini dikutip dari hellosehat.com ya. Pertama, ada ganja. Di kalangan pekerja, pemakai ganja sebanyak 956.002 pengguna. Di kalangan pelajar, kita lihat ada 565.598 pengguna ganja. Di kalangan orang rumah tangga, terdapat 460.039 pengguna. Yang kedua ada ekstasi, kita lihat berapa datanya. Di kalangan pekerja terdapat 302.444 pengguna ekstasi. Di kalangan pelajar terdapat 106.704 pengguna. Di kalangan orang rumah tangga yang memakai ekstasi terdapat 140.614 pengguna. Masuk ke sabu kali ini. Di kalangan pekerja terdapat 419.448 pengguna sabu. Dan di kalangan pelajar terdapat 151.548 pengguna. Di kalangan orang rumah tangga terdapat 189.799. Ya, masuk ke yang terakhir, heroin atau putau ini. Di kalangan pekerja terdapat 32.782 pengguna heroin. Di kalangan pelajar terdapat 29.838. Dan di kalangan orang rumah tangga terdapat 33.358. Ya, rasa kecanduan atau ketergantungan bisa timbul karena sensasi rasa senang yang muncul dalam waktu yang singkat setelah menggunakan narkoba. Sensasi senang tersebut didapat dari otak yang mengeluarkan dopamin. Ketergantungan menjadi semacam pembelajaran oleh sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Ketika orang mengonsumsi narkoba, otak kita akan membaca reaksi tubuh. Jika merasa nyaman, otak akan mengeluarkan dopamin dan memberikan kesan menyenangkan. Dan setelah itu, otak akan merekam sebagai suatu prioritas karena dianggap menyenangkan. Alhasil, otak akan membuat program yang salah. Seolah-olah orang yang menggunakan narkoba memerlukan barang tersebut sebagai kebutuhan pokok dan terciptalah ketergantungan dalam tubuh sang pengguna. Dan di sini sudah ada siklus seorang pecandu narkoba. Pertama ada narkoba yang disalahgunakan. Nah, otak akan mengeluarkan dopamin. Nah, dopamin itu ialah hormon kebahagiaan, salah satu hormon kebahagiaan dari otak. Dan setelahnya para pemakai akan mulai ketergantungan dan siklus ini akan terulang hingga tubuh dari pemakai akan rusak. Kita ke slide selanjutnya. Ada dua tipe efek narkoba. Yang pertama ada efek down. Ya, efek down, sang pemakai narkoba akan merasakan sensasi tenang, nyaman, bahkan berhalusinasi, atau bisa dibilang hilang kesadaran. Umumnya jenis narkoba ini adalah ganja dan tembakau gorila. Yang kedua, efek up. Efek up atau efek yang kedua ini ialah tubuh akan mendapatkan energi yang luar biasa dan pemakai akan menjadi sangat aktif atau bahkan sang pemakai tidak akan tidur dan semangat dalam hal apapun selagi masih dalam pengaruh obat tersebut. Alhasil, pemakai narkoba jenis ini akan melakukan banyak hal seperti menyetel musik, sembari berjoget, bekerja, atau mungkin bahkan berolahraga. Dan umumnya jenis narkoba ini adalah sabu-sabu. Kita masuk ke efek selanjutnya. Ada dampak penyalahgunaan narkoba di slide selanjutnya. Yang pertama, dikucilkan dari masyarakat dan pergaulan orang-orang baik, dan tidak sedikit para pecandu narkoba akan menjadi antisosial. Ya, karena biasanya para pecandu tidak pada pecandu biasanya merasakan dirinya baik-baik saja, padahal orang di sekitarnya tahu bahwa dia adalah pemakai. Yang kedua ada malunya keluarga si pecandu narkoba karena akan berpotensi menjadi bahan omongan tetangga sekitar lingkungan keluarga si pecandu narkoba. Yang ketiga, jika pecandu narkoba masih menempuh bangku sekolah atau perkuliahan, mungkin saja terancam dikeluarkan atau di drop out.
Dan yang terakhir, berpotensi melakukan tindak kriminal lain, seperti mencuri. Nah, ketika pecandu narkoba menginginkan barang haram itu lagi dan dia tidak memiliki uang untuk membelinya, maka dia akan mengecilkan barang. Mengecilkan barang di sini maksudnya menjual barang, perabotan, atau apapun yang ada di rumahnya, menjadi uang untuk membeli narkoba. Ya, sebenarnya masih ada banyak lagi dampak dan penyalahgunaan narkoba, tapi dari 2 efek dan 4 dampak di atas saja pastinya kita tidak mau merasakannya. Maka dari itu, jauhilah narkoba karena kenikmatan yang dirasakan hanya sesaat. Karena jika sudah merasa kecanduan, tidak ada yang bisa menyembuhkan adiksi para pecandu narkoba secara penuh, kecuali diri mereka sendiri. Ya, mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Dani Chandra Utama yang sudah menyempatkan menonton video saya. Baik, sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.